Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama resep Uni Indri. Kali ini aku mau share sama teman-teman semua gimana cara membuat tart buah yang cantik banget, terus rasanya benar-benar creamy dan enak banget. Untuk detail bahan dan cara membuatnya, tonton videonya sampai habis ya. Pertama, siapkan 1 kuning telur, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, seujung sendok teh garam, lalu kocok sebentar dengan menggunakan whisk. Lalu tambahkan 55 gram air atau setara dengan 8 sendok makan. Aduk hingga gula larut. Nah, setelah gulanya larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah dan juga ayakan. Nah, ini kita akan mengayak ya 125 gram tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya kita ayak tepung terigu protein rendah sebanyak 125 gram. Nah, kita aduk dulu supaya antara tepungnya tercampur. Lalu kita tambahkan 150 gram butter yang ini tuh sudah dibekukan di freezer ya teman-teman. Di sini aku pakai merek Palmia, teman-teman boleh pakai merek apa aja. Nah, ini boleh agak kita cincang-cincang gitu ya teman-teman. Kita alihkan menyincang-nyincangnya dengan aplikator seperti ini. Nah, kira-kira sampai cukup rata seperti ini ya. Lalu kita tuangkan larutan gula dan telur tadi ya. Lalu kita aduk lagi. Nah, setelah seperti ini adonannya akan kita pindahkan ke plastik wrap. Bentuk adonannya seperti ini ya. Lalu kita bungkus dengan plastik wrap. Nah, ini akan kita simpan di freezer kira-kira 25-30 menit sampai adonannya agak membeku. Nah, ini setelah 25-30 menit ya dari freezer. Dan ini tuh adonannya nggak beku banget ya teman-teman, masih agak lunak seperti ini. Dan ini akan kita keluarkan dari plastik wrap. Sebelumnya kita beri meja kerja kita tepung ya, agar nanti tidak lengket. Kita keluarkan adonannya. Lalu kita taburi tepung. Rollernya juga kita baluri tepung. Kita tekan-tekan dulu seperti ini dengan rollernya. Jadi seperti kita bikin adonan croffle ya. Sambil di rolling ya, pelan aja. Jika mulai terasa lengket, kita taburi tepung. Lalu pinggirnya kita rapihkan. Lalu kita potong-potong kira-kira ukuran 1 cm 1 cm. Lalu kita siapkan aluminium foil ukuran 20 x 12. Di sini aku pakai 2 ya, didempet gitu supaya lebih kokoh. Kita oles tipis dengan margarin. Yang penting rata ya. Lalu kita susun adonan yang sudah kita potong-potong sepanjang 1 cm tadi di atasnya. Nah, untuk detail selanjutnya teman-teman boleh perhatikan dengan seksama ya. Nah, sekarang yang ditekuk ke atas itu posisi adonan yang di bawah, jadi berlawanan sama yang tadi.
Terus kita taruh lagi dan kita tutup dengan adonan yang tadi ditekuk. Jadi langkah selanjutnya begitu terus ya teman-teman, jadi kayak menganyam begitu. Nah, di sisi-sisinya kita selipin ini ya teman-teman. Terus kita anyam lagi deh begitu sampai selesai ya. Nah, setelah selesai, ini pinggirnya kita rapihkan ya, kita potong. Nah, kalau udah rapi seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sisa adonan tadi kita potong-potong lagi dengan ukuran setengah senti ya. Lalu kita ambil 3 potongan. Dan ujungnya kita satukan begitu ya teman-teman. Nah, ini akan kita kepang seperti mengepang rambut. Nah, ini akan kita tempelkan di pinggiran adonan tadi ya. Nah, jadi harus dikasih air dulu biar nanti nempel. Kita buat juga 2 melengkung seperti ini untuk gagangnya gitu ya teman-teman. Lalu ini akan kita panggang. Sebelumnya aku sudah memanaskan oven sekitar 10 menit. Sebelum dipanggang, kita siapkan untuk olesannya dulu, yaitu 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu full cream. Kita kocok, lalu kita oleskan secara merata. Kita tusuk-tusuk pakai garpu. Kita panggang dengan api atas bawah di suhu 190 derajat Celcius selama 35 menit atau sampai matang. Di sini aku pakai oven Nito MO888. Teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Sembari menunggu, kita siapkan 15 stroberi kira-kira ya teman-teman yang sudah dibelah dan dicuci bersih seperti ini. Tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok makan perasan lemon. Lalu kita aduk sampai keluar airnya. Nah, ini sudah mulai keluar ya airnya, teman-teman. Selanjutnya akan kita masak. Nyalakan api kompor, lalu kita tunggu ini sampai gulanya larut dan mengeluarkan air ya teman-teman, nanti kita didihkan. Nah, ini airnya sudah keluar dan juga sudah mendidih ya teman-teman. Kita matikan api kompornya dan kita sisihkan. Akan kita saring. Nah, airnya ini akan kita masak sampai mendidih, jadi sampai mengental gitu ya. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman. Kita matikan api kompornya dan kita angkat. Lalu kita tuang ke stroberi tadi ya. Siapkan wadah dan siapkan 1 kuning telur. Lalu kita hancurkan dan masukkan 2,5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 5 sendok teh. Sambil diaduk.
100 gram susu full cream cair, 10 gram tepung maizena atau tepung jagung, nah ini akan kita masak sampai mengental. Setelah mengental seperti ini, kita angkat ya. Kita pindahkan ke wadah, lalu kita tambahkan 1 sendok makan mentega tawar atau butter juga boleh. Setelah itu kita tutup dengan plastik wrap dan menutupnya benar-benar gak ada udara sama sekali ya teman-teman. Jadi sampai ke bawah gitu. Dan kita dinginkan di lemari es. Nah ini setelah beberapa saat sudah dingin ya, kita lepaskan plastik wrapnya. Lalu kita aduk. Lalu kita masukkan 150 gram whipping cream yang sudah dikocok dengan mixer. Lalu kita kocok dengan mixer. Nah jika sudah seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke piping bag. Nah ini akan kita diamkan sebentar di lemari es. Nah ini pie kita udah matang ya teman-teman. Kita keluarkan dari oven. Nah ini pie-nya sebelumnya didinginkan dulu ya teman-teman di suhu ruang, agar memudahkan kita untuk membuka aluminium foilnya dari pie-nya. Nah ini emang perlu ekstra hati-hati ya supaya tidak hancur. Lalu kita oleskan secara merata mentega putih yang sudah kita lelehkan. Lalu kita masukkan alas ya yang dari adonan pie-nya juga tadi aku buat, supaya nanti nggak bocor ya. Lalu kita masukkan vanilla cream yang sudah kita diamkan di lemari es tadi. Lalu diratakan. Lalu kita masukkan strawberry compote-nya. Lalu kita timpa lagi dengan krim vanilanya. Dan diratakan. Lalu kita taruh buah-buahan di atasnya seperti stroberi, kiwi, dan mangga. Teman-teman juga boleh memvariasikan buah-buah lainnya. Jangan lupa untuk gagang keranjangnya ya. Finally, ini dia tart buah keranjang. Ini selain tampilannya cantik banget teman-teman, rasanya juga enak banget loh teman-teman. Jadi pie-nya itu benar-benar kerasa enak, terus dikombinasikan sama vanilla cream dan strawberry compote-nya itu benar-benar kerasa creamy banget pas dimakan dan seger banget karena ada buahnya. Pokoknya benar-benar kesatuan yang pas banget dan rasanya tuh elegan dan mahal banget pokoknya. Dan selain bisa dinikmati bersama keluarga, ini juga cocok banget dijadikan kue ulang tahun ataupun perayaan lainnya, dan juga bisa dijadikan hantaran saat seserahan. Jadi tart ini tuh bener-bener available banget ya teman-teman buat segala acara. Juga bisa dibawa pas piknik tuh, bisa. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe. Dan nyalain notifikasinya agar tidak tertinggal videoku selanjutnya. Assalamualaikum.